Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar coding untuk pertemuan yang pertama. Maka nanti tolong diperhatikan dengan sangat. Kenapa? Untuk pembukaan hari ini akan ada beberapa petunjuk ya. Untuk sampai 80 menit ke depan kita akan belajar plus praktek. Ada yang ditanyakan? Hari ini siapa yang hadir? Halo, siapa lagi? Hari, siapa lagi? Ika. Kan lagi semua? Arif, Zaki itu juga anak? Yang perempuan? Sania, Zahira, Sally. 10 mana yang gak hadir? Dan semuanya kenapa? Satu semua. Ya. Kenapa nak? Jadi apa? Oh iya kemarin ya. Oke. Anak-anak ada 10 teman saya dari kelas ini yang sakit. Ibu sarankan jangan kegiatan ya. Sudah bawa catatan? Pulpen? Mana pulpennya? Oke. Ibu pengen tahu kesiapan sama belajar hari ini. Siap belajar hari ini? Ya. Oke, kita buka ya. Untuk pelajaran modi yang pertama kita akan mempelajari tentang pengelolaan data. Pelajari, siap ya? Oke. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, sekarang dilihat yang ada di slide. Untuk pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep data dan jenis-jenisnya. Itu nanti yang akan kita bahas. Untuk beberapa tujuan yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan. Untuk konsep dasarnya di situ pengertian dari data. Siapa yang tahu selain kata-kata yang ada di sana apa sih data itu? Yang kalian tahu? Apa data itu? Ibu punya nilainya anak matematika atau nilai informatika anak kelas 7A ya? Sebagai berikut 80, 90, 75, 60 itu berarti apa? Dari nilai tadi termasuk apa? Data. Data apa? Data? Data dari nilai apa tadi? Dari nilai informatika. Nah dari situ data adalah apa? Fakta mentah yang belum diolah seperti angka. Tadi sudah ya, kamu sudah menyebutkan angka tadi ya. Kemudian teks. Teks itu nanti akan berupa deskripsi. Bisa menyatakan apa? Manis, cantik, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata nanti akan berupa sebagai deskripsi. Kemudian ada simbol. Ibu tanya, ini apa? Kalau tanda seperti ini apa namanya? Oke, kalau seperti ini. Kalau seperti ini. Salah, itu adalah termasuk salah satu simbol. Nanti simbol dalam bentuk abstrak. Nanti akan dipelajari simbol-simbol dalam pemrograman. Kemudian ada yang namanya informasi. Ini yang perlu kalian ketahui juga. Informasi adalah hasil pengelolaan data yang memberikan makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Seperti tadi Ibu menyebutkan nilai dari informatika tadi ya. Ada berapa nilai tadi? Ada berapa nilai yang disebutkan tadi? 4, betul, ada 4. Dari 4 ini kan ada yang nilai tertinggi, ya enggak? Tadi berapa nilai tertinggi yang disebutkan? 90. Nilai terendah yang disebutkan tadi berapa? 60. Itu mengambil keputusan bahwasanya nilai tertinggi adalah 60, nilai terendah adalah nilai tertinggi adalah 90, nilai terendah adalah berapa? 60. Itu salah satu bukti bahwasanya data itu sebagai pengelolaan dari untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada jenis-jenis data. Data sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada data kuantitatif. Kemudian ada data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Yaitu data yang selalu berhubungan dengan angka. Sesuatu yang bisa dinilai dengan angka. Itu namanya data kuantitatif. Kemudian contohnya apa? Tinggi badan. Betul nggak tinggi badan nanti disajikan dalam bentuk angka? Benar nggak? Kemudian ada lagi nilai ulangan. Nilai ulangan bisa masuk ke data kuantitatif?
disajikan selain bentuk angka. Di sana berupa kata sifat atau kata keterangan. Kurang ya di sana. Contohnya apa? Warna favorit, jenis makanan. Bisa nggak jenis makanan diungkapkan dengan angka? Warna bisa nggak diungkapkan dengan jenis angka? Tidak. Bisa memahami apa itu data, apa itu informasi, terus jenis-jenis data bisa paham? Kalau belum paham mana yang harus ibu terangkan lagi? Silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti paham? Mana belum paham sama sekali? Paham ya? Oke. Kalau paham ibu lanjutkan. Di sini ada tahapan pengelolaan data. Yang pertama adalah pengumpulan data. Seperti kembali lagi, contohkan lagi pengumpulan data masing-masing nilai ada 4 anak tadi ya. Itu namanya pengumpulan data. Bisa dengan cara apa? Observasi. Observasi itu bagaimana? Kita memberikan kesempatan kepada teman kita atau memberikan selebaran atau kata tertentu tentang penilaian. Itu namanya observasi. Kemudian nanti akan kita kelola menjadi suatu nilai boleh dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada wawancara. Nah, ini sepertinya tidak asing buat sampai wawancara. Apa itu wawancara? Tanya jawab, betul. Menanyakan secara langsung kepada yang kita minta untuk memberikan informasi. Itu namanya langsung aja. Misalkan, Mbak, namanya siapa Mbak? Dari mana? Umurnya berapa tahun? Wawancara nggak ini? Wawancara nggak ini Bu? Wawancara tentang apa? Identitas. Oke. Kemudian ada lagi atau sensor. Sensor ini nanti kita bisa dalam aplikasi ya. Sekarang yang namanya mungkin sekarang belum ya. Besok ada yang namanya pembuatan EKTP pakai sensor mata. Itu datanya dipakai dari sensor mata. Tahu kalau sampean pernah mengantar keluarganya atau sampean sendiri ke rumah sakit biasanya cek jempol atau cek telunjuk untuk sensor. Ketika masuk ke rumah sakit sekarang sudah menggunakan sensor tangan. Jadi dikasihkan sebuah alat segini kalau nggak salah sebesar mouse. Nanti kalau mau masuk ke sana tangan bersensor. Ketika tangannya sangat menempel ke tempat itu, ke tempat yang ada daya infrarednya kalau nggak salah, itu akan muncul otomatis data diri sampean. Sekarang sudah sampai. Dan kita harus mengikuti zamannya. Itu namanya sensor atau lewat bola mata. Kalau di KTP lihat bola mata. Bu, suara orang bola matanya berbeda. Sepertinya memang berbeda. Kalau nggak berbeda nggak bisa disebut. Kemudian untuk penyajian data nanti bisa dalam bentuk tabel. Siapa yang tahu bentuk tabel? Gimana sih bentuknya tabel? Ngomong saja. Gimana bentuknya tabel? Hah? Ada yang tahu tabel? Yang ada kotak-kotak tahu? Sampai tahu jadwal ini sampai di kelas yang dikasihkan dari kantor? Itu tabel enggak? Tabel. Terus tabel. Ada kotak-kotak disebut secara berkotak-kotak itu tabel. Nah, kemudian ada lagi yang namanya grafik. Jangan tahu diagram Kartesius? Itu namanya penyajian dalam bentuk grafik. Kemudian ada lagi diagram batang. Tahu diagram batang? Yang tabel Kartesius seperti ini. Ada yang bawa spidol? Ada. Yang tabel Kartesius kemudian ada batang-batangnya. Ada batang-batang yang merupakan nilai-nilainya. Itu namanya diagram apa? Diagram batang. Ada juga diagram lingkaran. Kita memakai persentase. Satu lingkaran penuh biasanya kita memakai persentase 100%. Atau misalkan dalam bentuk derajat kita memakai apa? Derajat. Maksimal satu lingkaran penuh berapa derajat? Tahu satu lingkaran penuh berapa derajat? 360 derajat.
Lanjut, analisis dan implementasi data. Jadi dari pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian data, maka nanti kita akan bisa menarik suatu kesimpulan dan mengambil keputusan. Itu artinya ujung-ujungnya data itu apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian ini hari ini kita akan belajar Microsoft Excel. Hari ini kita belajar Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu VS dengan Python atau Scratch. Untuk Scratch-nya atau Python-nya nanti akan Ibu ajarkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kita akan memakai Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Itu gimana Bu? Kalau yang Google-nya itu nanti kita ambil lewat internet. Tapi kalau Microsoft Excel kita bisa offline. Nah, ini kita belajar Microsoft Excel dulu ya. Microsoft Excel. Ada di layar depan tangan yang ada tulisannya Microsoft Excel ada. Kalau ada klik 2 kali. Kalau ada klik 2 kali. Ada yang seperti ini. Seperti ini ada. Ada ya, yang ada sini ada tandanya X besar. Klik 2 kali. Excel. Ini nggak bisa. Artinya kotak yang ada di sini itu namanya sel A1. Bisa pahami? Ini sel A1. Kemudian sebelah sini ini namanya sel B1. Kemudian yang ada di sini namanya sel B4. Lurusnya kolom B, barisnya 4. Artinya dia pada kolom B tapi pada baris keempat. Itu namanya sel B4. Misalkan di sini berarti dia sel berapa? Apa yang keras? Sel berapa yang ada di sini? Sel D5. Kemudian di sini berapa? Sel A9. Yang ada di sini L apa? E3. Nah, untuk macam-macam atau banyaknya kolom, kita bisa lebih banyak lagi dengan catatan kita geser ini. Maka akan muncul sampai panjang, sampai data 3. Kemudian ke bawahnya juga sama. Ke bawahnya juga ini yang akan kita klik. Tahu ya? Lihat ya, lihat kursornya itu ya. Ini kita klik bawah, maka akan muncul nilai yang sangat tak terhingga sampai sepanjang apa sangat minta. Terserah. Kita geser lagi ke atas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita mengaplikasikan nilai informatika misalkan. Ini ya, ketikkan nilai informatika kelas 7A. Atau besar semua bisa mengetiknya di sana.
ketikkan nama. Pada sel ke C2 ketikkan nilai. Kemudian ketikkan di bawahnya pada sel A2 ketikkan nomor. Pada sel B2 ketikkan nama. Pada sel ke C2 ketikkan nilai. Sudah? Sel A3 ketikkan angka 1, nama Ani. Kemudian nilainya 90. Oh, bisa 80. Kemudian pada sel A4 bisa sel A4 ketik nomor 2, namanya Nina. Nilai 85. Sel A5 ketikkan angka 3, nama Anton. Nilai 90. Kemudian pada sel A6 ada yang ketinggalan. Ketik nomor 4, nilainya siapa ini? Afif misalkan. Nilainya 75. Lanjut pada sel A7. Sel A7 ketikkan angka 5, nama siapa ya? Ika. Nilainya 80. Ambil dulu semua ya nanti ya. Yang nilai nomor 6 apa ya? Tio. Nilainya 60. Yang ketujuh ini nilainya 85. Sudah selesai mengetiknya? Beberapa nilai, ada berapa anak nilainya? 7 dari ini. Misalkan ibu menginginkan jumlah seluruh nilai siswa. Jika ibu menginginkan jumlah seluruh nilai siswa di sini, cuma diklik sampai perhatian ada depan ya, dicatat juga. Pertama ini jumlah seluruh nilai yang ada di sini nanti dari nilai Ani sampai nilainya Aini. Maka di sini ibu klik apa? Pada kolom B2 pertama ibu klik adalah sama dengan ibu tuliskan sum. Sum ini namanya jumlah. Sum, kemudian buka kurung. Ibu klik sel pertama. Sel pertama dari nilai itu nilainya siapa? Sel pertama itu nilainya siapa? Nilainya Ani. Maka ibu klik Ani. Perhatikan ke depan aja dulu nanti setelah dipraktek. Setelah itu nilai terakhirnya siapa? Nilainya siapa? Nilainya Aini. Maka nilainya Aini buku juga. Perhatikan layar dulu, komputernya diabaikan sementara. Klik seperti ini, nggak usah. Sama aja ya. Kemudian titik 2. Titik 2. Ibu hapus yang C 3-nya lagi. Kemudian ibu tambahkan yang nilainya Aini. Setelah ini tutup kurung. Setelah itu apa? Kita tekan enter. Maka sudah muncul seluruh nilai dari Aini, Nina, Anton, Afif, Mika, Tio, dan Aini. Jumlahnya adalah 555 tanpa menghitung sampai. Average-nya berapa? Tetap kita buka kurung lagi. Ingat
tidak boleh ada spasi. Buka kurung. Kemudian ibu klik lagi ini nilai pertama. Kemudian titik 2. Ini ibu hapus lagi. Akan ibu kasihkan nilai yang terakhir. Kemudian tutup kurung. Ibu tekan enter. Jumlah seluruh siswa pakai apa tadi? Sama dengan terus apa? Sum, oke. Kalau rata-rata nilai siswa sama dengan terus F sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba sampean buat datanya sampean sehingga muncul seperti apa yang ada di layar, persis apa yang ada di layar. Silakan kelola nilai sampean yang ada. Kalau sudah benar seperti ada di depan, berarti kelolaannya sangat benar. Sudah tahu rumusnya pembuatannya? Tahu. Dicatat ya. Ada pertanyaan? Untuk pertemuan yang akan datang akan lanjut masih mengelola data lanjutan. Ya, pertemuan yang datang kita akan mengelola data lanjutan. Insya Allah yang kita pakai ya seperti ini, tapi bukan penjumlahan seluruh nilai siswa sama rata-rata, tidak. Tetapi nanti insya Allah kita akan bertemu lagi dengan topik mencari nilai siswa yang lulus KKM sama yang tidak lulus KKM. Seperti itu. Ya, nanti rumusnya lebih banyak dari hari ini. Kalau hari ini sama lancar, hari besok lancar. Hafal hari ini? Siapa yang hari ini emosinya senyum ceria? 1, 2 saja. Siapa yang hari ini emosinya biasa-biasa saja? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beda sekali. Yang emosinya hari ini tadi kamu sudah emosi, kok emosi lagi. Siapa yang hari ini emosinya marah? Menyenangkan apa enggak hari ini? Sangat menyenangkan. Terima kasih anak-anak untuk silakan matikan laptop dan komputer yang ada di depan sampai ya. Setelah itu nanti kita baca doa dan kembali ke kelas masing-masing. Sudah, kalau sudah bereskan barang-barang sampean, kemudian kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya. Cipi.
Kak Aten nunggu bareng. Uzi bocil.